Yang pertama, saya berharap pemerintah Kota Tegal segera mendukung langkah para pebisnis kuliner, sampaikan kepada para anak didik kita yang berada di tingkat terbawah sampai yang tertinggi, disampaikan bahwa makan ikan itu makan yang cukup ringan, harganya murah, tapi bergizi dan penuh protein. Anggap saja bahwa makan ikan itu tidak akan rugi dibanding dengan makan daging. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di channel Inspirasi Jawa Tengah. Mudah-mudahan channel ini bisa memberi inspirasi, motivasi, edukasi, informasi, dan syukur bisa membantu mencari solusi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video untuk ikut Mangayu Bagio Hari Jadi Kota Tegal yang ke-441. Terutama kita akan diskusi mengenai potensi ekonomi Kota Tegal. Saya sudah bertemu dengan salah seorang pebisnis pemilik restoran seafood, namanya Saung Familiar di Kota Tegal. Namanya Asmawi Aziz. Saya tidak menduga pengusaha yang sukses ini ternyata teman saya zaman dulu. Apa kabar Pak Asmawi? Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Mas Bambang Sadono. Iya. Ya, salah satu penggemar panjenengan loh, jangan lupa loh. Tapi penjenengan awet muda tuh memang masih muda sampai sekarang atau karena Menurut saya uh, semakin dulu kok awet muda. ya. Nah, Pak Asmawi, ini saya kan banyak wawancara tokoh-tokoh Tegal. Ya, ada yang mengatakan kota Tegal ini kota bahari, tapi orang taunya kalau ke Tegal itu makannya sate. Nah, sekarang Pak Asmawi ternyata bisnis di kuliner di restoran yang seafood. Jadi yang menunjukkan ini identitas kota Tegal. Gimana cerita awal-awalnya, Pak Asmawi? Eh, Begini Mas, sebetulnya antara sate dengan seafood itu sama terkenalnya. Ya, Hanya bedanya kalau orang ke Tegal itu makan sate di satu tempat gitu loh. Artinya ya. tempatnya berjejer, satu, dua, tiga, sampai puluhan. Itu kenapa bisa berjejer, tidak bertengkar? Karena mereka berasal dari satu rumpun gitu loh. Oh, Nah, kalau yang seafood itu kalau yang bentuknya resto itu butuh tempat yang banyak, artinya butuh tempat yang luas. Kita yang sejenis di Tegal itu paling ada dua, tiga yang satu sudah ini apa tutup ya, mungkin kemarin pandemi. Kita tinggal berdua yang sejenis resto. Tapi kalau yang apa bentuknya outlet udah banyak sekali bermunculan mas. gimana Pak Asmawi bisa punya gagasan sehingga karena tinggal dua yang besar ini itu pasti kalau orang suka seafood akan mencari Pak Asmawi gitu kalau ke Tegal. Siap. Jadi begini, awal saya mulai mendirikan seafood ini itu bermula dari karena relasi. Kebetulan saya wartawan. Wartawan itu kan pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan sampai mati, Mas. Meskipun sekarang saya beralih profesi, tapi profesi itu tidak bisa tertinggalkan. Nah, ini saya memanfaatkan teman-teman karena teman-teman itu kelihatannya kalau misalnya butuh rapat-rapat yang ada makanannya, kalau saat itu kan hanya satu jenis ya kan, Iya, iya. paling dengan gulai, dengan sop. Tapi kalau yang di kita itu di restoran kita itu ada 132 menu. Uh, 132 menu makanan itu semuanya berasal dari seafood, Mas. Artinya seafood sama fast food. Jadi ada ikan tawar dan ada ikan asin. Jadi ada kalau yang ikan tawar itu sejenis lele, patin, gurami. Gitu. Kalau yang sejenis ikan laut itu seperti pihi, kakap, gurami, bukan gurami, mujair, ada cumi,
ada banyak lagi yang berasal dari laut gitu loh, Mas. Udang. Ya gimana? Udang. Udang juga banyak disukai gitu. Ya. Nah, seperti lobster juga, lobster. Jadi itu bahan-bahannya gimana? Langsung ambil dari nelayan Tegal gitu atau seperti apa? Iya betul. Jadi kita memanfaatkan kearifan lokal gitu loh. Ya. Jadi semua bahan yang kita makan di resto kita itu semuanya berasal dari Tegal. Kecuali yang ada ikan tawar karena kita harus diambil dari daerah lain seperti dari Banjarnegara, dari Purwokerto. Nah, kita ambil dari sana. Tapi kalau yang ikan laut seperti cumi, kemudian kepiting, kakap, pihi, lele, semuanya kita ambil dari Tegal. Jadi kita memanfaatkan kearifan lokal. Jadi ini mestinya pemerintah juga harus memberikan sentuhan gitu loh. Karena bisnis itu bisnis yang syarat modal gitu loh. Syarat modal. Jika tidak ditekuni pasti nggak akan lama gitu. Itu berapa luas areal yang digunakan Pak Asmawi ini? Di tempat saya sekitar 6.000-an, Mas. Ada 6.000 meter gitu loh. Ada 6.000, terdiri dari halaman tempat masak, resto, ada halaman parkir, semuanya sekitar 6.000 meter. Nah, itu kalau secara bersamaan gitu bisa menampung berapa orang? Kalau kita ada tempat yang khusus untuk sekitar 250 orang. Jadi kalau ada tempat khusus, tapi kalau yang di saung-saung itu, yang saung-saung ya sekitar 1.000 sampai 1.500. Cuma kan awal-awal kita berdiri memang cukup menjanjikan gitu loh, Mas. Tapi yang terakhir ini kan ada COVID, semuanya hampir tumbang gitu. Ya. Seberapa berat pukulan dari COVID ini? Pukulan COVID sangat memberatkan sekali, sekitar 60 sampai 70%. COVID dalam tanda kutip menyerang semua bisnis kuliner. Karena bisnis kuliner itu kan yang resto itu kan terbatas, Mas. Tapi yang sekarang itu kan yang kecil-kecil itu kan banyak. Hampir di seluruh. Jadi kalau ke Tegal itu kalau malam itu kotanya seperti kota Malioboro gitu loh. Yeah. Cuman banyak warungnya, sedikit pembelinya begitu. Lain dari pemerintah, gimana caranya ada kewajiban dari ASN untuk makan dari tangkapan ikan dari Tegalnya gitu loh. Kalau kewajiban makannya sih gampang, bayarnya yang susah itu. Ya itu Mas. Makanya harus ada inovasi gimana caranya mereka bisa menarik mereka bisa suka makanan seafood. Pak Asmawi mulai tahun berapa? Saya kalau bisnisnya sih sudah lama, Mas. Cuman kalau resto ini kita sekitar 10 tahun yang lalu. Kita besok tanggal 14 persis, saya ulang tahun yang ke-10. Sama dengan, jadi berdirinya itu sama dengan kelahiran Kota Tegal gitu loh. Kita ngambil. Ini kan yang bagi saya jadi pertanyaan ini. Kan sudah lama Kota Tegal itu menjadi kota bahari. Kenapa baru ada resto yang agak serius untuk makanan seafood ini baru 10 tahun? Ya begini, sebetulnya resto yang kecil-kecil itu sudah banyak dulu. Artinya di tingkat pedagang yang kecil-kecil seafood itu sudah banyak bermunculan. Cuman kan jatuh bangun. Kita membentuk resto itu kan, bisnis resto itu setelah kita menangkap meniru daerah-daerah lain seperti di Jogja, di Bandung, di daerah-daerah lain yang ada satu tempat di mana tempat itu dalam satu komplek itu. Dulu di Tegal ada Pokanjari. Pokanjari itu Pak Bambang mungkin lihat di Jalan Teri kalau nggak salah, di Pokanjari. Ada Pokanjari, kemudian ada Warung Senggol, kemudian di alun-alun. Itu mungkin Pak Bambang sudah, karena Pak Bambang dulu pernah tugas di Tegal, saya kira sudah tahu ada Pokanjari di situ. Ya, kalau saya pernah makan seafood itu di sana dekat Tegal Sari sana. Itu kan ada berjejer-jejer itu ya.
Oh ya, itu ada dua yang Pak temen juga Pak Mehmet sama Pak Sapa itu saya lupa itu 49 kalau nggak salah Ya, yang menghadap ke utara ya ya. Nah, masih. ini pertanyaannya, apa kultur bahari ini tidak menyebabkan orang Tegal ini suka makan ikan? Mestinya sesuai dengan namanya harusnya Ya. orang Tegal suka ikan ya, harusnya suka ikan. Tetapi yang terjadi kan ini sangat berat gitu loh. Artinya belum begitu Ya. menyentuh. Ya, makanya saya tadi bilang perlu sentuhan dari pemerintah daerah agar ada dulu kalau nggak salah pada saat zamannya Pak Adi Winarso itu ada gitu loh, ada Ya. kewajiban untuk makan ikan. Gitu. Tapi yang sekarang luntur kembali. Jadi perlu kampanye makan ikan gitu ya kira-kira ya. Oh, Mas Bambang, terutama dari Mas Bambang. Mudah-mudahan dengan inspirasi ini bisa membawa bisnis kuliner ini bangkit Ya. kembali. Nah, itu kampanyenya harus mulai dari anak-anak sekolah itu. Oh, Anak-anak sekolah betul. Betul. makan ikan itu gizinya tinggi gitu ya, bisa cerdas. Nah, itu harus ada kampanye semacam itu, Pak Asmawi. Ya, memang harus di sana, harus berangkat dari sana. Jadi dari mulai PAUD, TK, SD, SMP, SMA, inilah kemudian para guru, para pengajar, ya kan, para ustadz, para kiai. Coba kalau misalnya di musola-musola, di gereja-gereja atau di suro-suro ada iklan seperti itu, saya yakin mereka akan berbondong-bondong. Contohnya orang seperti pakai masker, ya kan? Dulu Ya, kan orang pakai masker nggak suka itu loh. ya, Tapi itu digencarkan orang ya. kalau nggak pakai masker kayaknya nggak enak gitu loh. Jadi ini Pak Asmawi juga harus kampanye juga ini, memberi apa semacam hadiah-hadiah makan gitu biar orang pada datang gitu ya kira-kira. Iya, kira-kira memang seperti itu. Kita juga kadang sering menggelar event Ya, yang seperti kan kita di lokasi kita kan ada tempat mancingnya gitu loh. Jadi ya. biasanya kita di hari ulang tahun Kota Tegal kita biasanya gelar acara mancing bersama dengan hadiahnya patungan dari orang yang ikut mancing itu. Nah, kalau nggak salah di komplek pelabuhan itu ada usaha apa Pak, semacam kuliner atau produk ikan gitu, kalau nggak salah ada pusat itu. Di pelabuhan itu adanya bukan bukan iklan bukan ini ya, bukan seafood seperti ini, tapi ikan yang diolah gitu loh. Diolah kemudian di fillet ya, di fillet itu kan berarti ikannya disigar, dibelah, kemudian sisipnya dibersihin, kemudian Ya, dipilet. Dipilet itu bisa dijadikan otak-otak, ya. kemudian bisa jadi bakso ikan, bisa jadi macam-macam makanan ikan ya, yang berbasis dari ikan. Nah, kalau yang di resto seperti restonya Pak Asmawi ini, apa yang paling populer, yang paling banyak dicari? Di tempat saya karena orang begitu ke tempat saya kan tempatnya berada di pinggir rel kereta, ya Ya. artinya jauh dari pemukiman dan penduduk. Artinya orang kalau ke tempat warung makan saya biasanya memang orang yang ingin menjajal makanan ikan bakar gitu loh. Hmm. Biasanya orang suka di saya itu ikan bakar. Dari mulai ada makanan favorit kita namanya ikan saus family Hmm. ikan saus family. Sausnya kita buat sendiri, kita racik sendiri dengan berbahan dari asli dari Indonesia gitu loh. Mereka datang ke tempat kita pengennya adalah mencicipi ikan bakar. Insya Allah Pak Bambang kalau ke Tegal kita coba tak gratisin nanti masak. Iya. Nah, Pak Asmawi, kira-kira menurut Pak Asmawi gimana ini keberlangsungan bisnis seafood di Kota Tegal ini? Saya kira bisnis ini sebetulnya menjanjikan jika tadi kampanyenya berhasil. Tapi jika kampanyenya tadi berhasil, ya kita wassalam, Mas. Kita saja kembang kempis ya. Ini untuk menghadapi COVID. Mungkin. Saya berharap COVID segera berakhir dan usaha ini segera bangkit kembali. Dan saya yakin ke depan bisnis ini menjanjikan sekali. Kan pandemi sudah mulai berkurang sekarang. Bagaimana di Tegal? Di Tegal kayaknya masih stagnan, Mas, masih belum begitu masih cukup relatif tinggi. Ya.
masih relatif tinggi lah. Ini apa namanya? Ya mudah-mudahan usaha dari pemerintah segera akan cepat berakhir pandemi ini. Saya baru saja wawancara dengan Pak Wakil Wali Kota. Siap. Beliau mengatakan bahwa sudah banyak orang yang mulai suka gitu dan akan kembali gitu. Nah, juga yang merekomendasi saya memberi nama Pak Asmawi ini Pak mantan wali kota juga, Pak mantan wakil wali kota, Pak Maufur. Ya. Tapi yang tadi yang mengatakan sudah banyak orang luar kota yang suka datang itu Pak wali kota yang sekarang, Pak Jumadi. Nah, gimana menurut Pak Asmawi? Terasa nggak bahwa memang sudah banyak yang mulai mencari seafood Tegal ini? Siap Pak Bambang. Jadi terakhir memang ketika pemberitaan ini COVID itu kan tergantung pemberitaan. Sekira kalau pemberitaannya mulai diredakan pasti bisnis akan segera naik gitu ya. Jadi trennya memang seminggu terakhir trennya memang sedikit agak naik. Tapi saya nggak tahu apakah naiknya ini karena kita sebentar lagi menjelang Ramadan, karena biasanya di resto kita kalau bulan Ramadan itu apa namanya penggemarnya banyak sekali gitu loh. Ya. Ya, nah itu gimana? Ikannya itu ikan hidup atau ikan yang sudah di es itu Pak Asmawi? Kalau yang ikan laut semuanya di es, tapi kalau yang ikan tawar kita hidup, Mas. Untuk itu saya berharap saya juga terima kasih kepada Pak Maufur dan Pak Jumadi yang telah mendukung usaha kita, karena tanpa beliau saya kira nama familiar tidak begitu bergaung, Mas. Apalagi ada Mas Bambang Sadono, mudah-mudahan warung kita makin ke depan makin moncer. Doanya, Mas. Ya. Ini sih bukan warung, ini sudah menjadi resto yang besar itu. Ya. Nah, jadi kalau itu nggak mungkin, misalnya ada ikan hidup itu. Kalau dari laut semua sudah di es ya Pak? Iya, kalau yang dari laut semuanya sudah di es, Mas. Kalau yang dari laut kan nggak mungkin, mereka berangkat hari ini mungkin 2 atau 3 bulan baru pulang. Masa esnya nggak ikannya mau hidup kan nggak mungkin. Soalnya kalau ikan yang sudah mati, yang sudah mati, tapi saya kira fresh, Mas. Jadi ikan fresh dan tidak fresh kan kita lihat. Jadi insya Allah yang ada di kita semuanya fresh, Pak. Baik ikan mestinya seperti udang, cumi, kepiting semuanya fresh. Pak Asmawi, itu berarti masakan ikan itu bergantung musim ya? Artinya bahwa ini musim ikan apa gitu atau sama aja setiap saat ada? Saya kira setiap saat ada, Bas. Jadi kita kan ikan yang kita sediakan itu kan yang umum ada gitu loh. Artinya seperti kakap, pihi, kepiting, udang, cumi, itu kan setiap saat ada. Jadi beda kalau mungkin seperti misalnya ikan paus, ya ikan paus kan gitu. Baik Pak Asmawi, apa yang ingin Pak Asmawi sampaikan kepada masyarakat maupun kepada pemerintah Kota Tegal untuk mendukung supaya bisnis seafood itu menjadi ikon untuk Kota Bahari ini? Yang pertama, saya berharap pemerintah Kota Tegal segera mendukung langkah para pebisnis kuliner, sampaikan kepada para anak didik kita yang berada di tingkat terbawah sampai yang tertinggi, disampaikan bahwa makan ikan itu makan yang cukup ringan, harganya murah, tapi bergizi dan penuh protein. Anggap saja bahwa makan ikan itu tidak akan rugi dibanding dengan makan daging. Kalau makan daging barangkali mungkin ada umur sekian harus tidak boleh makan daging. Tapi ketika makan ikan, umur berapapun boleh makan ikan. Baik, terima kasih Pak Asmawi Aziz, pemilik saung familiar kuliner ikan di Kota Tegal. Ya, mudah-mudahan benar-benar bisa mewarnai ikon Kota Tegal, Kota Bahari dengan masakan ikan, terutama ikan laut. Ya. Sekali lagi sukses, lancar, sehat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.